Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lestari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesi advokat. Yang pertama, etika advokat. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral. B. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis. C. Melindungi kesejahteraan material pada pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan persyarat utama, yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik. Yang kedua yaitu etika melakukan tugas jabatan. Yang pertama, tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa. Yang kedua, tidak menawarkan kepada jasa klien terhadap secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan. Yang ketiga, tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat. Yang keempat, menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri. Yang kelima, tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama klien atau cara lain oleh orang bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat. Yang keenam, tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis. Yang ketujuh, tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat. Yang ke-8, tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang memperkerjakannya dahulu. Yang ke-9, tidak mengizinkan advokat, mantan hakim atau panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut. Yang ketiga yaitu etika pelayanan terhadap klien. Yang pertama, advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang kedua, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga, tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang. Yang keempat, dalam menentukan honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa. Yang ketujuh, harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang ke-8, memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien itu. Yang ke-9, tidak memperkenankan melepaskan tugas yang dibebani kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya. Yang ke-10, harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ke-11, hak retensi terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya. Yang keempat, etika hubungan sesama rekan advokat. Yang pertama, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang kedua, dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat.
harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat. Yang kelima, apabila klien menghendaki menggantikan advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan ke kliennya untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Yang keenam, apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Yang kelima yaitu pengawasan etika advokat. Yang pertama, pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun di pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Yang kedua, tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi kewenangan kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal atau kode etik advokat. Yang ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam kode etik advokat ini dan ataupun penyempurnaan diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakan dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya. Demikianlah, sampai di sini saja hasil penjelasan tentang etika profesi advokat yaitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.